Kita lanjutkan dengan bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Ada 7 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan parameter yang menjadi masalah. Ini hampir sama dengan ketika kita membahas tentang estimasi, yaitu menentukan parameter yang menjadi masalah. Apakah parameter rata-rata, apakah parameter varians, apakah parameter proporsi. Saya kira tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah nyatakan hipotesis nol bahwa nilainya sama dengan theta sama dengan theta 0. Maksudnya adalah hipotesa 0 itu kita anggap sebagai sama dengan tandanya. Kita menganut pakai sama dengan. Tetapi sebenarnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan itu tergantung dari H1-nya. Tetapi akan lebih aman kalau H0-nya adalah sama dengan. Di sini dituliskan theta sama dengan theta 0, ya. Theta sama dengan theta 0 karena nanti ini kan secara umum theta ini bisa berisi mu, bisa berisi sigma kuadrat, bisa diganti dengan P, ya. Ini tergantung dari parameter yang menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah pilihlah atau tentukan hipotesis alternatif yang sesuai. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah tidak sama dengan. Kita menentukan itu. Kemudian kita tentukan taraf nyata atau alfanya berapa. Biasanya di dalam soal itu ada. Kalau tidak, biasanya umumnya adalah kita memakai 5%. Yang kelima adalah pilihlah statistik uji, statistical test yang sesuai dan tentukan wilayah kritisnya. Yang nomor 5 ini tentu saja kita akan menentukan rumusnya. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci tentang bagaimana menentukan rumusnya dan tentukan wilayah kritisnya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana cara menentukan wilayah kritisnya. Yang keenam, hitunglah nilai statistik uji. Kemudian yang ketujuh adalah keputusannya bagaimana. Tolak H0 atau terima H0 dan seterusnya. Mestinya ada yang ke-8, yaitu apa arti dari keputusan itu. Sekarang kita akan melihat menentukan daerah kritisnya. Ini misalnya ya. Ini misal ya. Ini yang kita lihat hanya tanda ini saja. Ya. Saya ulangi, saudara tidak perlu melihat P atau angka-angka ini, tetapi yang dilihat hanya tanda ini saja. Lebih besar untuk H1. Saya ulangi sekali lagi bahwa yang kita lihat hanya tanda ini saja. Ketika kita nanti menentukan hipotesanya, yaitu H1 itu lebih besar, maka H1 lebih besar, maka daerah kritisnya ada di sebelah kanan. Daerah kritisnya ada di sebelah kanan, dan ini adalah nilai yang ada di dalam tabel. Saya ulangi, daerah kritisnya ada di sebelah kanan, dan di sini adalah nilai sebuah tabel. Nanti kita akan memutuskan rumus atau statistik ujinya itu berada di daerah arsiran atau bukan arsiran. Saya ulangi, apakah nanti statistik ujinya berada di daerah arsiran atau yang tidak arsiran. Kalau tidak arsiran maka menerima H0, kalau yang arsiran maka menolak H0. Ini kalau tandanya adalah lebih besar. Tetapi bagaimana kalau tandanya lebih kecil? Tandanya lebih kecil, maka statistik ujinya itu atau daerah kritisnya itu sebelah kiri. Daerah kritisnya sebelah kiri, sehingga daerah penolakannya juga di daerah kiri, yang penerimaannya sebelah kanan. Ini kalau tandanya, sekali lagi tanda yang kita lihat.
bukan mu atau angka 24 ini. Untuk sementara waktu seperti itu dulu. Kemudian bagaimana kalau tandanya tidak sama dengan? Tanda tidak sama dengan itu daerah kritisnya ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau yang satu arah ini namanya, sekali lagi, ini adalah satu arah. Lebih besar, lebih kecil itu adalah satu arah. Maka tabel yang kita lihat adalah di tabel alfa, karena daerah atau daerah penolakan H0-nya itu hanya satu sisi saja, sebelah kanan atau sebelah kiri. Tetapi kalau hipotesisnya dua arah, maka daerah kritisnya ada dua, maka di sini juga alfanya dibagi dua. Ini alfa per 2, ini alfa per 2. Sekali lagi, ini alfa per 2, ini alfa per 2. Kita lanjutkan untuk menentukan hipotesa, yaitu H0-nya seperti apa, H1-nya seperti apa. Tadi sudah dikatakan bahwa H0 itu adalah hipotesa yang kita ingin tolak. Hipotesa yang ingin kita tolak. Dan hipotesa alternatif atau hipotesa 1 adalah hipotesa dugaan yang merupakan hipotesa yang diharapkan untuk diterima. Tetapi dalam hal ini kita tetap harus berpegang pada konsep yang ini. Konsep yang ini ya. Yang pertama, bahwa tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, selalu pada H0. Tanda lebih kecil, lebih besar, atau lebih tidak sama dengan, itu selalu pada H1. Ini adalah cara penulisan seperti ini benar atau salah. Cara penulisan seperti ini ada salah karena H0 itu ada tidak sama dengan berarti salah, H1 ada sama dengan berarti ini adalah salah. Cara penulisan yang salah. Kemudian yang benar adalah seperti ini. H0 mu sama dengan mu0, H1 mu tidak sama dengan mu0. Ini benar. Kemudian ini. H0 mu lebih besar sama dengan mu0, H1 mu lebih kecil mu0. Benar atau salah? Ini adalah benar. Sedangkan yang salah adalah ini. Ini adalah salah. Karena sama dengan terletak di H1. Ya, sama dengan terletak di H1 adalah salah. Ini penulisan yang salah. Penulisan yang salah. Kalau yang ini adalah penulisan yang benar karena sama dengan ada di H0, kemudian lebih besar ada di H1. Ini penulisan yang benar. Ini adalah penulisan yang salah. Karena ada sama dengan di sini ya. Saya ulangi, ini ada sama dengannya. Ini ada sama dengannya. Ini adalah penulisan yang salah. Karena di dalam H1 mengandung sama dengan. Ini adalah penulisan yang salah. Perhatikan sekali lagi. Ini adalah salah, yang benar seperti ini. Ini adalah benar, ini yang salah, ini adalah benar, ini yang salah. Selanjutnya kita akan melihat rumus-rumus yang dipakai. Ini rumusnya ada 9 ya, ada 9 ya. Rumus nomor 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang lalu bahwa 1, 2, 3, 4, 5 dipakai untuk rata-rata. Ya, untuk rata-rata. Rumusnya ini namanya adalah statistik uji. Rumus nomor 1 ini adalah statistik ujinya seperti ini.
Kemudian rumus yang nomor 2, rumusnya statistik ujinya seperti ini. Rumus yang nomor 3, statistik ujinya seperti ini. Rumus yang nomor 4, statistik ujinya seperti ini. Hampir sama dengan ketika kita berbicara tentang estimasi. Rumus nomor 6, nomor 5 dulu ya. Nomor 5 ini, nomor 6 ini, nomor 7 ini, nomor 8 ini, nomor 9 ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, sampai 5 itu untuk rata-rata. Hanya saja untuk nomor 1 dan 2 itu untuk rata-rata tunggal, yaitu satu populasi. 1 itu untuk sampelnya yang besar, yaitu lebih besar dari 30, dan varian populasi diketahui, atau varian populasi diketahui. Sedangkan untuk rumus yang nomor 2 itu dipakai untuk rata-rata tunggal, sampelnya kecil, dan varian populasi tidak diketahui. Rumus nomor 3 dan 4 itu untuk dua populasi, hampir sama dengan yang tadi. Rumus yang nomor 3 itu untuk sampel yang besar, dan untuk varian populasi atau varian populasi diketahui. Sedangkan yang nomor 4 itu untuk sampel kecil dan varian populasi tidak diketahui. Untuk rumus yang nomor 5 dipakai untuk data berpasangan. Rumus yang nomor 6 itu dipakai untuk varian satu populasi. Untuk varian satu populasi, ini nomor 6, varian satu populasi, rumusnya seperti ini. Yang nomor 7 itu untuk varian dua populasi, rumusnya seperti ini. Yang nomor 8 itu untuk proporsi satu populasi. Yang terakhir nomor 9 adalah untuk proporsi tetapi dua populasi, seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan melihat pada implementasi untuk menyelesaikan soalnya, yaitu soal yang lalu tetapi yang bagian B.